Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, penggunaan spektrum frekuensi atau perangkat telekomunikasi mengalami perubahan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Ciptaker Nomor 2 Tahun 2022. Dalam Undang-Undang Ciptaker Nomor 2 Tahun 2022, para pengguna wajib memperhatikan standar teknis perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus memaksimalkan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi dan alat perangkat telekomunikasi, terutama dalam memberikan sanksi administrasi yang akan dikedepankan guna mencegah pelanggaran yang dibuat oleh para pelaku usaha. Koordinator Sertifikasi dan Data Perangkat Pos Telekomunikasi dan Informatika Kemenkominfo Wahyu Adi Dana Prasojo dalam sosialisasi Undang-Undang Ciptaker Nomor 2 Tahun 2022 menyampaikan bahwa terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan dalam penggunaan fungsinya, yakni seperti pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, yang dimana sebelumnya berisikan tentang perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah NKRI, wajib memperhatikan persyaratan teknis menjadi wajib memenuhi standar teknis. Perubahan tersebut juga diikuti dengan ketentuan sertifikasi perangkat pada PP 52 Tahun 2000 tentang telekomunikasi, dengan PP 46 Tahun 2021 tentang postel dan penyiaran, dengan melaksanakan ketentuan Perpu Cipta Kerja terkait standar teknis di beberapa pasal, yakni pasal 34, 36, 37, dan 38. Lalu diubah menjadi PP 46 Tahun 2021 tentang postel dan penyiaran. Nah, di sini sebenarnya hanya perubahan nomenklatur aja yang tadi pertama paparan tadi, di mana istilah persyaratan teknis dirubah menjadi standar teknis. Lalu pasal mana saja yang terjadi perubahan nomenklatur tersebut, yaitu ada di pasal 34 yang berbunyi yang tadinya berupa persyaratan teknis dirubah menjadi standar teknis. Lalu juga ada di pasal 36 di tujuan standar teknis itu, kenapa ada standar teknis. Nah, di sini kita juga memprioritaskan saat ini untuk lebih melindungi ke masyarakat. Jadi itu prioritas nomor 1, maka ditaruh di butir A. Lalu yang keduanya mencegah saling mengganggu. Menko Polhukam Mahfud MD menampung aspirasi dari sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat terkait dengan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Aspirasi itu disampaikan Menko Polhukam saat mengundang sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat berdialog di Kemenko Polhukam, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menampung aspirasi dari sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat yang menagih janji Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Menko Polhukam sempat menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah mempersiapkan instruksi Presiden terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat. Sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang sudah diserahkan pada 11 Januari lalu. Kita sekarang sedang menyiapkan impres. Impres itu nanti menugaskan 19 menteri ya untuk tugas menteri ini, tugas menteri ini, lalu yang ketua tim pemantaunya di lapangan tetap Pak Makarim. Impres dan impresnya dalam waktu dekat ini, tetapi jelas kita mentargetkan bulan April itu sudah jalan mulai gitu ya. Di 1 April itu kita sudah kick off. Sebelumnya, aktivis perempuan Zumrotin Susilo sempat menyampaikan dalam dialog apresiasi hasil kerja tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu, tetapi masyarakat sipil masih menantikan tindak lanjutnya. Tanggal 11 Januari yang lalu, Presiden mengumumkan tentang akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Dan itu teman-teman LSM Pak, bangganya setengah mati, senengnya setengah mati.
apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Tapi sudah lebih dari 1 bulan, kok nggak ada geraknya ya ini? Saya ingin tanyain gerak sampai di mana ini penyelesaian yang sudah diakui benar-benar ada pelanggaran HAM berat. Hal senada juga disampaikan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menindaklanjuti rekomendasi tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu. Ini juga ujian juga bagi pemerintah karena ini menyangkut trust gitu. Jadi awalnya kan teman-teman aktivis HAM itu sudah semacam hopeless kan begitu. Karena ini non-judicial gitu pendekatannya, padahal harapannya ini ya juga judicial. Tapi oke lah, meskipun non-judicial ada 11 rekomendasi yang meskipun bukan yang terbaik, tapi setidak-tidaknya itu ikut membuka harapan. Ini mohon bisa ditindaklanjuti dengan baik, bisa dilaksanakan sehingga trust publik terhadap negara, terhadap pemerintah dalam hal ini bisa tetap terjaga dan terpelihara. Pada dialog tersebut juga membahas sejumlah topik lain, termasuk desakan dari para aktivis serta tokoh masyarakat agar pemerintah tidak melayani pembicaraan mengenai wacana penundaan pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan dengan pernyataan Mahfud yang menjamin tidak ada penundaan pemilu 2024 dari pemerintah. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Qin Gang, di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo mengatakan, terdapat beberapa hal yang harus dibahas. Salah satunya ialah peningkatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi berikan keterangan pers usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri RRT Qin Gang, Rabu 22 Februari 2023 di Istana Negara, Jakarta. Menlu menjelaskan dalam pertemuan tersebut Presiden menekankan pentingnya peningkatan kerjasama dalam berbagai hal yang saling menguntungkan antara Indonesia dan RRT dan berdampak positif bagi negara di dunia. Hingga saat ini, RRT merupakan mitra dagang terbesar Indonesia sehingga berdampak pada status perdagangan Indonesia yang semakin lama semakin seimbang. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan beberapa kerjasama strategis yang perlu ditingkatkan di antara kedua negara, seperti penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan, pembangunan IKN Nusantara, hingga industri hilirisasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Menteri Retno juga menginformasikan bahwa Presiden juga menekankan pentingnya Indonesia dan RRT menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan. Menurut Presiden, pembangunan ekonomi tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Beberapa kerjasama strategis yang perlu ditingkatkan antara lain penyelesaian proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, kemudian pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan, pembangunan ibu kota baru, dan juga industri hilirisasi. Menlu RRT menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan hubungan atau kerjasama ekonomi dengan Indonesia, termasuk memperbesar impor dari Indonesia, terutama untuk produk-produk pertanian. Hal kedua yang disampaikan Bapak Presiden adalah pentingnya bagi Indonesia dan RRT untuk terus menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dan tentunya pesan ini dapat dipahami karena Bapak Presiden melihat semakin tajamnya rivalitas antara negara-negara besar, dan Bapak Presiden mengatakan tanpa perdamaian dan stabilitas maka pembangunan ekonomi tidak akan dapat dilakukan. Dalam acara pemberian penghargaan hasil pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan zona integritas di lingkungan Polri, Wapres mengapresiasi Polri dan dalam memberikan pelayanan publik. Menpan RB yang turut mendampingi Wapres mengajak Polri untuk berkolaborasi menyukseskan program reformasi birokrasi tematik yang menjadi fokus pemerintah saat ini.
Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengapresiasi upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan kemudahan pada publik untuk mengakses layanan kepolisian. Upaya Polri tersebut dengan melakukan digitalisasi pada berbagai layanan kepolisian, seperti diantaranya Electronic Traffic Law Enforcement atau penilangan secara elektronik, SKCK online, Signal atau pelayanan Samsat Digital Nasional, perpanjangan STNK online maupun Sinar atau perpanjangan SIM secara online. Ini saya kira merupakan upaya lebih lanjut dalam rangka reformasi birokrasi yang istilahnya itu birokrasi berdampak. Melalui upaya-upaya penilaian ini kita ingin memberikan supaya pelayanan publik menjadi lebih baik termasuk di lingkungan Polri. Pada kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas juga mengapresiasi kolaborasi erat yang terjalin antara Polri dan Kementerian Pan-RB dalam mewujudkan birokrasi berdampak. Anas berharap kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik antara Kementerian Pan-RB dan Polri juga diharapkan dapat terus terjaga, utamanya untuk memenuhi harapan Presiden melalui implementasi reformasi birokrasi tematik. Ke depan target RB-nya tidak lagi hanya SKCK dan SIM, tapi bagaimana untuk RB tematik yaitu penanganan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi. Saya kira itu. Terima kasih. Sejalan dengan itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan, kedepannya akan terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana harapan dari pemerintah Indonesia. Wujud konkret meningkatkan kualitas pelayanan publik diantaranya dengan menguatkan pelayanan masyarakat secara digital, mulai dari STNK online, SIM online, dan penilangan secara elektronik. Yang biasa dikenal dengan ETRE, dan ini terus-menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban berlalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan. Pemirsa, Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.